Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama dengan saya Haris Asfa, host Kongko TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kongko-kongko bersama Bapak Nur Said atau biasa dipanggil dengan Kang Said. Beliau adalah pemerhati budaya Kabupaten Kudus. Nah, di sini ada bahasan menarik. Karena apa? Karena ini sedang naik daun ya Pak, atau sedang viral gitu, yaitu klepon dengan sebutan tidak islami gitu. Nah, sebenarnya ini klepon kan setahu saya ya Pak, ini kan makanan tradisional gitu, kuliner tradisional. Bahkan klepon ini sejak saya kecil sudah ada, bahkan sejak jenengan kecil juga sudah ada ya kan? Ya, jauh. Sudah ada. Nah, klepon itu biasanya untuk pendamping makanan lain atau sebagai kudapan saat ngeteh, ngopi, dan lain-lain. Jadi itu klepon itu ya halal karena bahannya itu ya halal gitu. Jadi tidak ada dikatakan tidak islami. Jadi klepon itu tidak punya agama sebenarnya, iya kan Pak? Nah, kalau klepon ada klepon islami tidak islami, berarti kan klepon itu sesuatu yang beragama, padahal klepon tidak melakukan syariat juga gitu loh. Nah, ini kan supaya kita semuanya sebagai masyarakat awam atau masyarakat umum ya, supaya tidak salah paham dengan mereka-mereka yang opininya digoreng karena itu merupakan isu yang aktual. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Islam transnasional. Karena Islam transnasional itu salah satu cirinya kan aktual, yang bisa digoreng untuk menarik masyarakat gitu. Nah, nanti sebelum membahas jauh itu, nanti kita akan tanyakan langsung kepada Kang Said dengan adanya klepon tidak islami ini Kang. Nah, menurut jenengan itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Bicara tentang polemik klepon ini ya. Iya, tentang klepon. Bicara tentang klepon sebenarnya awalnya ya biasa-biasa saja ya, klepon sebenarnya bagian dari makanan tradisional. Ya. Tapi ini menjadi mencuat dan menjadi polemik ketika ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar. Gambar yang di situ mencantumkan klepon tidak islami dan mengajak untuk membeli makanan yang islami dengan produk dari Arab. Nah, dengan kurmanya itu. Jadi kita yang pertama dengan pesan seperti itu menurut saya perlu hati-hati ya, perlu hati-hati karena apa? Di era multimedia seperti ini, di era cybermedia ini ada sebuah kontestasi ya. Kontestasi itu sebuah pertarungan ideologi. Tadi yang host sebut sebagai transnasional. Jadi kita di dunia keberagamaan kita ini penuh dengan ideologi ya, termasuk berbagai aliran-aliran keagamaan, dan munculnya gambar sebenarnya adalah tidak lepas dari sebuah pesan. Jadi kita jangan terburu-buru terbawa, terpancing oleh sebuah gambar atau munculnya gambar itu dengan berbagai pesan tertentu. Karena apa? Ketika bicara tentang gambar sebenarnya ada teori melihat gambar itu, ada ilmunya Mas. Jadi ilmu melihat gambar itu. Jadi kalau di situ ada klepon, lalu kemudian ada teks tidak islami, sebenarnya orang melihat gambar itu ada dua tahap ya, tahap stadium dan tahap punktum. Jadi tahap stadium itu sebenarnya adalah tahap bagaimana mempersepsi gambar secara selintas. Tapi ketika sudah tahap punktum ya, dalam semiotika itu dia berhenti pada satu titik tertentu yang ingin yang membuat gambar itu pengen memberikan pesan dan akhirnya terpancing untuk memberikan respon atas pesan itu. Nah, saya menduga yang ingin titik fokuskan adalah istilah klepon tidak islami. Nah, ini sebenarnya ingin memancing umat Islam supaya terjadi polemik atau terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga umat Islam sendiri yang bertengkar gitu. Maka kita perlu gali sebenarnya gambar itu, misalnya di situ kan pesannya dari Abu Ikhwan Aziz ya kalau nggak salah. Itu fiktif atau benar-benar ada toko apa namanya kulinernya ada atau tidak, nah, kan itu perlu ditelusuri gitu.
bisa jadi itu kan apa ya, akun bodong gitu untuk jadi. hanya membuat gaduh saja. Membuat gaduh, membuat keruh umat Islam itu. Jadi sebenarnya dengan pesan seperti itu justru menjadi momentum, Mas. Menjadi momentum untuk kita justru yang menarik adalah menarik isu klepon ini hubungannya dengan apa ya, kategori makanan ya. Ada makanan sekarang keren yang tren makanan ala Amerika kan fast food gitu ya. Lalu kemudian muncul ada slow food gitu. Justru kita menarik dibawa ke sana karena sesungguhnya dengan munculnya makanan-makanan ala fast food atau sering juga ada istilah junk food ya, makanan sampah, makanan yang kemasan-kemasan itu yang sebenarnya kurang begitu bermanfaat bagi tubuh kita, itu sekarang menonjol. Oke, sekarang kaitannya masih dengan klepon, Pak. Nah, sebenarnya klepon itu kan dengan bentuknya yang hanya bulat, terus dikasih kayak kalau sekarang itu topping gitu, toppingnya kelapa ya. Nah, itu sebenarnya kan ada filosofinya atau ada falsafahnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya ini kan klepon bagian dari makanan tradisional. Dan kalau kita mau jujur, sejak kita kecil pun ketika ada bancaan, ketika ada selamatan, istilahnya ada jajan pasar, ya, jajan pasar. Jadi jajan pasar itu makanan-makanan yang dibuat alami dari bahan-bahan hasil pertanian, hasil bumi dari masyarakat warga kita gitu. Jadi sebenarnya kita bancaan, kita melakukan selamatan dengan jajan pasar sesungguhnya adalah sebagai wujud syukur atas hasil bumi yang melimpah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahan-bahan klepon ya jelas dari bahan-bahan sekitar kita itu kan. Tepung-tepungnya juga dari bahan-bahan di sekitar kita. Sehingga itu wujud syukur sebetulnya, bancaan, selamatan kalau bahasa kita sehari-hari itu. Oke, baik, Pak. Tadi kan disebut klepon itu biasanya di sekitar kita itu dibuat seperti hajatan atau jajan pasar ya, Pak, sebutannya. Nah, itu kan pasti di situ kan ada nilai basis pengembangan ekonomi. Jelas. Saya lihat juga kan banyak pelaku UMKM yang dia itu basisnya di kuliner klepon itu. Nah, menurut Kang Said itu seperti apa? Nah, sebenarnya ini peluang ya, peluang ketika isu klepon ini mencuat, sebenarnya peluang untuk sebagai ikhtiar untuk membuka inovasi kemasan klepon yang lebih menarik gitu. Karena sekarang ini warga kita terutama kelas menengah ke atas itu ada kerinduan terhadap masa lalu, termasuk kerinduan terhadap makanan-makanan tradisional ya, kuliner ya, wisata kuliner, termasuk wisata bagaimana menikmati makanan-makanan jadul gitu ya, termasuk klepon di situ. Maka ini saatnya kembali ke klepon, back to klepon. Nah, gitu. Jadi kita jadikan klepon dan makanan tradisional yang lain. Nah, itu saatnya bangkit justru seperti karena itu. Ini momentum. Jadi ini sebenarnya ada kejadian ini ada hikmahnya banyak ya kan. Banyak seperti kita itu ibaratnya sudah dipromosikan orang lain ya. Betul. Karena sampai viral banget itu kan. Banget. Di YouTube, di Facebook, di mana-mana itu viral. Nah, oke, selanjutnya gini. Ini kan tadi kan dikatakan pas di awal mengenai dengan persoalan agama gitu. Saat ini yang sedang terjadi itu kan lebih dikenal dengan Islam transnasional. Itu dia itu ciri-cirinya ya kayak gitu tadi, yang menggoreng opini tentang klepon gitu. Nah, apakah klepon itu relevan gitu dikaitkan dengan ideologi agama tersebut? Maaf atau sebutannya itu tidak Islami. Sebenarnya kalau bicara makanan itu kan tidak ada hubungannya Islami atau tidak Islami. Karena kalau bicara agama itu, kalau dalam Islam ada istilah mukallaf ya. Jadi orang mukallaf itu orang yang kemudian diberi kewajiban oleh Allah, tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban tertentu. Lah klepon itu tidak masuk di dalamnya karena nggak berakal. Jadi nggak ada istilah klepon berakal ya. Lalu kemudian balik atau tidak juga tidak ada. Jadi kalau bicara makanan klepon itu sebenarnya ya halal atau tidak itu.